Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Febriana Putri dari kelas 05 TPLM 002 ingin mereview jurnal dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Trafik Lalu Lintas Menggunakan GPS Smartphone. Review jurnal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Rusida Maulida, SPD MPD. Baik, langsung saja. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, judul jurnal yang akan saya review itu adalah Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Trafik Lalu Lintas Menggunakan GPS Smartphone. Jurnalnya adalah e-jurnal teknik informatika. Bisa dilihat di atas judul, sebelah kiri, ini ada jurnalnya. Dan untuk volume dan halamannya itu volume 13, nomor 1, halaman 1 sampai 8. Ada di atas judul juga, ini volume 13, nomor 1, dan terdiri dari 8 halaman. 8. Untuk tahun perilisannya itu tahun 2017, dan penulisnya ini terdiri dari 3 penulis, yaitu Novli Christoffel Staal, Steven R. Sentinuwo, dan yang terakhir ada Alwin M. Sambol. Untuk link jurnalnya di sini sudah saya cantumkan link jurnalnya. Dan reviewernya itu adalah saya sendiri, Anggi Febriana Putri. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 4 November tahun 2021. Tujuan penelitiannya ini adalah penelitian ini menggunakan potensi yang dimiliki oleh telepon genggam smartphone yang biasa digunakan oleh para pengendara kendaraan untuk berkomunikasi saat dalam perjalanan, dan dapat juga membantu mengetahui keadaan trafik lalu lintas jalan. Jadi, peneliti ini menggunakan smartphone yang biasa digunakan untuk berkomunikasi itu sebagai membantu mengetahui keadaan trafik lalu lintas jalan. Dan tujuan penelitian ini saya ambil dari bab 1 bagian pendahuluan. Itu letaknya ada di sini. Di paragraf terakhir. Dan selanjutnya ada latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah juga saya ambil dari bab 1 pendahuluan, karena di jurnal ini tidak ada sub yang khusus untuk latar belakang. Jadi saya mengambil kesimpulannya dan saya mengambil dari bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, yaitu transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Transportasi yang ada saat ini digunakan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi penggerak dinamika pembangunan. Aktivitas penduduk yang sangat tinggi menyebabkan perkembangan transportasi meningkat sehingga pergerakan lalu lintas menjadi sangat padat. Dampak dari pergerakan lalu lintas adalah kemacetan jalan. Kemacetan adalah padatnya jalur atau jalan raya yang mengakibatkan lambatnya kecepatan normal kendaraan karena adanya berbagai halangan mengakibatkan kendaraan berdekatan di jalan. Terjadinya kemacetan di berbagai tempat mengakibatkan setiap pengendara yang memiliki aktivitas berbeda-beda sering terjebak dalam kemacetan. Maka, mobilitas para pengendara juga mengalami gangguan. Agar tidak terjebak pada kemacetan, diperlukan pemantauan trafik lalu lintas berupa aplikasi mobile yang memanfaatkan GPS pada smartphone. GPS memungkinkan penggunanya mengetahui letak geografis baik segi lintang maupun bujur. GPS dan tracking juga dapat membantu pengguna smartphone untuk mencari jalan atau tempat yang hendak dituju. Fitur tersebut dikenalkan juga oleh Google melalui Google Maps. Pengguna smartphone yang mengaktifkan fitur GPS-nya dapat mengoptimalkan pemakaian Google Maps sehingga
dapat menampilkan posisinya secara real time pada map yang ditampilkan pada Google Maps. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara pemanfaatan GPS pada smartphone untuk membantu mengetahui keadaan trafik lalu lintas jalan, karena di sini ingin mengetahui cara pemanfaatan GPS itu pada smartphone bagaimana cara untuk membantu mengetahui keadaan trafik lalu lintas jalannya. Dan untuk subjek penelitiannya itu adalah pengguna jalan Kota Manado. Untuk penelitian terkaitnya itu saya kosongkan karena saya tidak menemukan penelitian yang berkaitan dengan jurnal ini. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode Rapid Application Development atau RAD. Untuk langkah-langkah perancangan itu terdapat pada bab 3 metodologi penelitian, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada analisis persyaratan yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan yang kedua ada analisis modeling bertujuan menganalisa semua kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan dengan melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. Selanjutnya yang ketiga, desain modeling yang bertujuan melakukan perancangan sistem berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada konstruksi bertujuan menunjukkan platform, hardware dan software yang digunakan serta batasan dalam implementasi, serta menguji performansi prototipe perangkat lunak yang telah dibangun agar dapat diketahui apakah prototipe tersebut telah sesuai dengan spesifikasi analisis dan perancangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penguji sistem yang telah dilakukan, aplikasi pemantauan trafik lalu lintas ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Aplikasi hanya dapat dijalankan jika tersedia akses paket data dari provider yang digunakan oleh user. 2. Kecepatan internet mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi ini. 3. Sinyal GPS mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi ini. Dari hasil penelitian ini, saya mendapatkannya dari bagian kesimpulan bab ke-5, itu kesimpulan dasaran. Ini terdapat di sini. Lalu saya jadikan ini hasil penelitian. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.